Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Nama gue Raka. Umur 32 sekarang, dan kalau orang nanya kerja di mana, status apa, hidup gimana, jawabannya cuma satu. Semua sudah hancur. Cerita ini bukan buat nyari pembenaran. Bukan juga buat nyari kasihan. Anggap saja ini semacam pengakuan terakhir. Karena sejak malam itu, malam ketika pelet yang gue pasang balik makan gue sendiri, hidup gue nggak pernah sama lagi. Gue nulis ini di sebuah kamar bau obat, dindingnya putih kusam, jendelanya disekat jeruji besi. Di koridor, kadang masih kedengeran jeritan orang ketawa sendiri, nangis sendiri. Mereka bilang ini, ruang perawatan. Tapi lo pasti tahu ini apa sebenarnya, rumah sakit jiwa, dan setiap malam, tepat jam 2 lewat sedikit, selalu ada suara kain diseret pelan di lantai lorong. Seret, 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 diikuti bau tanah basah dan anyir formalin. Kadang suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar gue, itu saat pocong itu datang untuk mengingatkan. Bahwa semua ini, gue yang mulai, semuanya bermula dari satu perempuan, namanya Nadine, dia anak baru di kantor. Cantik tipe kota besar, kulitnya kuning langsat bersih, rambut lurus sebahu, kacamata tipis yang bikin dia kelihatan pinter, terus gaya bicaranya itu loh, pede, suka ketawa, tapi dingin kalau sama orang yang dia nggak suka. Gue cuma staf desain yang sering lembur sendirian di ruangan kecil dekat gudang. Gaji pas-pasan. Tinggi standar, muka standar, hidup standar. Baju kerja gue itu-itu terus. Sepatu kadang udah minta diganti tapi gue tahan sampai benar-benar jebol. Gue jatuh cinta sama Nadine dari hari pertama dia masuk. Mas Raka, tolong bantuin aku dong ngeleo presentasi. Dia bilang waktu itu, senyum tipis sambil bawa laptop ke meja gue. Iya, boleh, jawab gue, agak kagok. Jantung kayak abis lari 100 meter. Sejak saat itu, tiap Nadine lewat depan ruangan, gue pura-pura sibuk lihat monitor padahal mata ngikutin siluet dia. Kadang dia negur, "Mas, lembur lagi?" "Rajin banget sih," gitu katanya. Gue ketawa kaku. "Iya, biasalah. Kejar deadline." Malam-malam gue habisin buat scroll Instagram dia. Foto-foto di kafe, foto liburan ke pantai, foto di gym. Banyak cowok yang komen, "Cantik banget, idola gue nih," tapi Nadine jarang bales. Gue cuma berani like dari akun fake. Akun asli gue, followersnya dikit, malu. Temen kantor gue, Wira, pernah nyeletuk di pantry. "Rak, lo naksir Nadine ya?" Dia ketawa kecil sambil ngetuk gelas plastik isinya kopi saset. Gue pura-pura bego. "Hah? Enggak." "Kenapa?" "Ya kelihatanlah," Wira nyengir. "Tiap dia lewat, leher lo otomatis muter. Kayak CCTV kantor." Gue ikut ketawa, tapi dalam hati gue panik. "Sudah kelihatan banget ya." Wira tiba-tiba serius. "Lo hati-hati, Rak. Nadine itu kelasnya beda sama kita. Cowok yang deketin dia mobilnya bagus semua, nongkrongnya di tempat mahal." Gue ngelirik sepatu lusuh gue yang mulai ngelupas di ujung. Entah kenapa, kalimat itu nusuk, tapi semakin hari, gue makin yakin mau coba deketin dia. Bukan dengan cara fancy. Gue cuma mau jujur. Beberapa minggu kemudian, Nadine ulang tahun. Grup kantor rame, "Happy birthday, Nadine. Panjang umur, sehat selalu ya. Traktir dong." Nadine ketawa, angkat kue dari HR. "Makasih ya semua. Nanti kita makan bareng di kafe depan, ya." Udah aku booking. Semua kegirangan. Gue cuma diam. Di dompet, isinya tinggal 100-an ribu. Harus cukup sampai gajian 5 hari lagi. Harga minum di kafe itu aja pasti udah bikin gue sesak nafas. Siangnya, gue memberanikan diri. "Din," gue manggil pelan ketika dia lagi sendirian di dekat printer. "Iya, Mas." Dia nengok, senyum sopan, "Selamat ulang tahun ya. Semoga sehat, sukses." "Ini, gue ada sesuatu,"
Dikit aja. Gue sodorin sebuah kotak kecil. Isinya cuma gelang kain simpel yang gue beli online, gak mahal. Tapi gue pilih lama-lama. Oh, makasih, Mas. Nadine menerimanya. Dia kelihatan agak bingung, tapi tetap senyum. Nanti aku buka di rumah ya. Dada gue hangat. Itu pertama kali gue kasih sesuatu ke dia. Malamnya, semua pada kumpul di kafe. Gue dateng juga, duduk paling pojok, mesen air mineral sama kentang goreng buat formalitas. Lebih banyak gue liatin mereka ketawa-ketawa. Ada satu momen yang gak akan pernah gue lupain. Sekitar jam 9 malam, beberapa temen udah mulai pulang. Tinggal geng Nadine. Beberapa cowok, mapan, kantor sebelah, sama gue yang lagi-lagi pura-pura sibuk dengan HP butut. Tiba-tiba, satu cowok tinggi pakai kemeja branded nyeletuk kenceng. Nadine, jadi siapa cowok misterius yang kasih lo hadiah ultah tadi pagi? Romantis amat, pakai kotak gitu. Dia ketawa. Temen-temennya ikut nyorakin. Nadine kelihatan kaget sebentar, lalu ketawa juga. Dia buka tasnya, ngeluarin kotak gelang kain dari gue. Kotak itu sudah kebuka. Ini? Hahaha. Masih ada di tas. Nadine ngangkat gelang itu. Lucu sih, tapi, yah, begitulah. Dari siapa? Dari siapa? Desak yang lain. Nadine ngelirik ke arah gue sekilas. Tatapannya cuma sepersekian detik, tapi gue tahu dia sadar kalau itu dari gue. Gue menunduk, pura-pura gak dengar. Dari home, staf desain di kantor, jawab Nadine akhirnya. Lucu sih, tapi, jujur ya, agak kasihan juga. Lah, kenapa? Iya, kenapa emang? Mereka makin penasaran. Nadine menarik napas, lalu ngomong dengan nada bercanda, tapi tiap katanya kayak pisau. Gue tuh gak ngerti kenapa ada cowok yang gak sadar diri. Maksudnya, lo lihat sendirilah. Baju seadanya, sepatu sobek, gaji berapa sih? Tiba-tiba ngasih gelang, pakai kotak kaya mau ngelamar. Gue harus terharu atau gimana? Nadine tertawa kecil, meja langsung pecah ketawa. Astaga. Ya elah, kasihan banget. Cowok-cowok kere jangan halu dong. Seseorang nyeletuk lebih keras, sambil tertawa. Raka Aa, itu bukan lo kan? Hahaha. Semua menoleh ke arah gue. Gue ngerasa darah gue turun ke kaki. Gue coba senyum. Bukan, kok. Suara gue serak. Bukan gue. Nadine hanya melirik sekilas, lalu memutar gelang itu di tangannya. Serem tahu kalau ada orang naksir tapi cara deketinnya kayak penguntit gitu, katanya lagi. Diam-diam liatin, ngasih hadiah, tapi gak berani ngomong langsung. Cowok kayak gitu tuh bikin ilfil. Gue berdiri pelan, pura-pura ke toilet. Langkah gue goyah di toilet, gue kunci pintu, nangis tanpa suara. Air mata jatuh ke wastafel, bercampur sama air keran yang gue nyalain kenceng-kenceng buat nutup suara sesenggukan. Di luar, masih kedengeran suara mereka ketawa. Malam itu, seseorang ternyata ngerekam obrolan di kafe. Besoknya, potongan video Nadine yang ngomong soal cowok kere halu itu diupload di TikTok internal kantor, terus nyebar. Komentarnya kejam, staf desain itu pasti Raka. Hahaha, kasian, friendzone level dewa. Halah, cowok miskin jangan mimpi tinggi-tinggi lah. Gue jadi bahan joke. Tiap lewat, selalu ada yang bisik-bisik dan yang paling sakit. Sejak hari itu, Nadine gak pernah lagi manggil gue, Mas Raka. Dia cuma bilang, Mas, ini tolong di layout, tanpa menatap seolah gue cuma mesin. Malam-malam gue berubah. Gue jadi susah tidur. Tiap merem, keinget suara ketawa di kafe. Keinget muka Nadine yang ngeledek, seolah gue sesuatu yang menjijikan. Satu malam, sekitar jam 1, gue lagi bengong di depan layar laptop di kosan. Lampu kamar cuma satu bohlam kuning redup. Notifikasi bunyi dari Wira. Rak, lo gak apa-apa? Gue ketik pelan. Biasa aja. Bohong. Gue lihat muka lo di kantor kayak mayat hidup. Gue gak bales. Beberapa menit kemudian, Wira ngirim voice note. Gue putar pelan, takut ganggu tetangga. Rak, dengar. Lo mau denger sesuatu yang agak nyeleneh gak? Gue jawab, apa? Gue kenal orang. Dukun lah istilah gampangnya. Tapi dia bukan abal-abal. Di kampung gue, udah sering dipakai orang buat masalah kayak lo. Gue mengernyit. Masalah kayak gue?
Cinta bertepuk sebelah tangan. Penolakan. Dihina. Lo ngerti maksud gue? Jantung gue berdegup. Lo ngomong apa sih, Wir? Pelet gitu maksud lo? Tanya gue. Wira lama gak bales. Lalu satu pesan masuk. Iya. Pelet. Gue diam lama. Mata gue menatap tembok, tapi isinya cuma bayangan Nadine yang ngomong, cowok rehalu, berulang-ulang, kayak kaset rusak. Enggak lah, Wir. Gue nggak gila. Akhirnya gue balas begitu. Wira cuma kirim satu kalimat lagi. Semua orang waras sampai titik tertentu. Rak. Sampai harga dirinya diremukin orang yang dia sayang. Pesan itu bikin gue makin gak tenang. Malam-malam berikutnya, gue mulai kebayang kalau suatu hari Nadine minta maaf. Nyesel, lari ke pelukan gue sambil nangis, bilang dia salah. Gue tahu itu fantasi gila, tapi lama-lama fantasi itu terasa manis, bikin nagih. Suatu sore, di pantry, Wira nanya lagi. Rak, lo yakin gak mau dibantu? Gue lagi ngaduk kopi. Tangan gue gemetar sedikit. Bantu gimana? Gue ajak lo ketemu orang yang gue bilang kemarin. Wira menatap gue lurus. Cuma ketemu doang. Dengerin dulu. Haram, Wir. Gak bener, gue gumam. Wira cengar-cengir pahit. Lalu lo pikir apa yang mereka lakuin ke lo kemarin? Ngeledek di depan orang, itu halal? Dunia ini jarang adil, Rak. Kadang, lo harus paksa. Gue masih ragu. Tapi kata, paksa, itu nempel di otak gue. Malam itu, gue gak langsung pulang ke kos. Gue jalan kaki tanpa arah dari halte bus, sampai lewat sebuah gang kecil yang remang. Angin malam merayap dingin lewat sela baju. Di kejauhan, suara azan Isya udah lama selesai, diganti suara TV dari rumah-rumah. Gue berhenti di depan kaca jendela sebuah toko yang udah tutup, ngaca. Muka gue pucat, mata cekung, bibir pecah-pecah. Emang gue sehina itu ya? Gumam gue sendiri. Emang gue gak pantas bahagia? Di belakang, ada langkah kaki mendekat. Gue refleks nengok. Wira berdiri di ujung gang, ngelambaikan tangan. Rak, teriaknya pelan. Lo di sini toh? Gue cari di kos nggak ada. Ngapain lo di sini? Gue kaget. Gue tahu lo lagi muter nggak jelas. Ayo, ikut gue. Sekarang. Suaranya nggak lagi bercanda. Kemana? Ke orang itu. Gue menelan ludah. Malam-malam gini, Wira cuma bilang satu kalimat. Kadang, pintu ke tempat-tempat gelap cuma kebuka malam hari. Rak. Kami naik motor Wira. Kota makin sepi ketika kami meninggalkan jalan-jalan besar dan masuk ke daerah pinggiran yang jalannya mulai rusak. Lampu jalan makin jarang, diganti bayangan-bayangan pohon besar dengan ranting menjulur kayak tangan. Masih jauh? Tanya gue, berusaha menutupi ketakutan dengan nada datar. Dikit lagi. Orang ini nggak pasang pelang praktek, jadi agak masuk ke dalam, jawab Wira. Akhirnya motor berhenti di depan sebuah rumah tua satu lantai. Halamannya tanah, nggak dipaving. Ada pohon mangga besar di kiri, dan sebatang pohon kamboja di kanan, bunganya jatuh berserakan di tanah. Lampu teras kuning redup, cuma satu, digantung pakai kabel kusut dari luar. Rumah itu kelihatan seperti rumah biasa. Tapi ada sesuatu yang susah dijelaskan. Hawa berat, lembab, bikin tengkuk merinding. Serem, Wir, bisik gue. Kalau takut, sekarang masih bisa balik, kata Wira. Tapi besok, mereka bakal tetap ketawa-ketawa di kantor. Dan Nadine masih bakal pura-pura lo nggak ada. Nama itu, Nadine, lagi-lagi memantik sesuatu di dada gue. Rasa malu, marah, dan ingin balas dendam campur jadi satu. Udah nanggung, gue desah. Sekalian, kami melangkah ke teras. Wira mengetuk pelan pintu kayu yang catnya udah ngelupas. Tok, tok, tok. Dicekam hening sebentar. Lalu terdengar suara dari dalam, berat dan parau. Masuk aja. Pintu nggak dikunci. Wira menoleh ke gue. Udah dibilangin, dia tahu kalau ada tamu. Dia mendorong pintu. Engselnya berderit panjang. Di dalam, ruang tamu lebih mirip gudang benda aneh. Dindingnya penuh rak kayu berisi botol-botol kaca dengan cairan keruh. Beberapa berisi sesuatu yang kelihatannya seperti rambut, paku, bahkan ada yang kayak serpihan tulang. Di sudut, tergantung beberapa keris dan golok tua. Lantai keramik kuno polos, dingin. Di tengah ruangan, ada tikar pandan.
Di atasnya duduk seorang pria paruh-baya, berkain dan kaos hitam, rambutnya gondrong sebahu, sebagian sudah beruban. Matanya tajam, tapi sayu, seperti orang yang tidur terlalu sedikit. "Assalamualaikum, Pak D," sapa Wira pelan. "Waalaikumsalam." Lelaki itu melirik sekilas. "Bawa teman?" "Iya, Pak D. Namanya Raka." Tatapan lelaki itu pindah ke gue. Gue ngerasa kayak lagi dipindai dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Duduk, Nak Raka," katanya datar. Gue duduk bersila di tikar, berusaha menahan degup jantung. "Lo ini, Nak Raka?" Lelaki itu memejamkan mata sebentar. Tangannya mengusap udara di depan dada, seperti meraba sesuatu yang gak kelihatan. Hatinya penuh marah dan malu. "Ada perempuan yang bikin begini, ya?" Gue melirik Wira. "Lo udah cerita ke dia?" bisik gue. Wira geleng cepat. "Gak." "Demi apa?" Lelaki itu, yang ternyata dipanggil Pak D, membuka mata, tatapannya menusuk. "Nama perempuan itu?" "Nah, Ene," ucapnya pelan. Bulu kuduk gue langsung tegak. "Bapak kenal dia?" Suara gue bergetar. "Gak perlu kenal." Pak D tersenyum tipis, tapi senyumnya dingin. "Nama itu nempel di kepala kamu. Aura kamu berantakan karena satu nama itu." Gue menelan ludah. "Iya, Pak. Namanya Nadine." Pak D mengangguk kecil. "Apa yang kamu mau dari dia?" Pertanyaan itu sederhana, tapi bikin gue diam lama. "Aku pengen dia nyesel," kata gue akhirnya. "Pengen dia sadar kalau dia salah udah hina-hina aku. Pengen dia balik ke aku. Pengen dia jatuh cinta setengah mati sama aku." Suara gue lirih tapi tajam. Di kepala gue kebayang wajah Nadine terisak-isak. "Minta maaf, sampai sejauh mana kamu mau?" tanya Pak D. "Mau dia cuma minta maaf? Mau dia jatuh cinta lalu lepas lagi? Atau mau dia nggak bisa hidup tenang tanpa kamu?" Gue terdiam. Pilihan itu mengerikan. Tapi kalimat, "nggak bisa hidup tenang tanpa kamu," terasa sangat menggoda. Gue pengen dia nggak bisa lepas dari gue. "Pak," jawab gue pelan. Biar dia ngerasain rasanya dikunci sama perasaan. Wira melirik gue sebentar, ada raut khawatir. Tapi dia diam. Pak D menghela napas panjang. "Kalau urusannya sama hati manusia, yang main bukan cuma kita. Ada yang lain ikut campur." Dia menoleh ke rak-rak botol di dinding. "Kamu percaya sama setan, Nak Raka?" Gue mengangguk pelan. "Percaya, Pak. Tapi, nggak pernah mikir bakal berurusan langsung." Pak D tersenyum miring. "Sebetulnya, manusia tiap hari berurusan sama mereka. Cuma kamu nggak sadar. Yang di pojokan kamar kamu, yang di atas lemari, yang di pohon depan kosan, mereka semua ada." Kulit gue meremang. Di kos saya juga ada?" "Semua tempat ada," jawab Pak D tenang. "Di sini pun, kamu nggak sendirian." Dia mengangkat telunjuk, menunjuk ke sudut ruangan yang dari tadi gelap. Di sana ada satu sosok besar, hitam, bertubuh seperti orang tapi jauh lebih besar. Itulah yang orang-orang sini sebut genderuwo. Dia suka tempat lembab, dekat pohon besar. Pak D bergumam, seperti bicara pada ruang kosong. Dia kuat, bisa nundukin banyak hal, termasuk keberanian manusia lain. Gue refleks melirik ke sudut yang dimaksud. Kosong. Tapi hawa di sana memang terasa lain. Lebih dingin. Di luar, dekat pohon Kamboja, ada perempuan rambut panjang, bajunya putih tapi kotor, perutnya menganga. Dia itu kuntilanak. Dia seneng dengan urusan perasaan, karena dulu matinya juga karena cinta. Napas gue tersengal. Di luar, angin bertiup, dedaunan Kamboja bergetar pelan. Di belakang rumah, jongkok di dekat kandang ayam kosong, ada sosok kecil kayak anak-anak, matanya bulat besar, kulitnya keriput. Itu tuyul. Dia suka kalau disuruh ngambil barang, ngirimin sesuatu diam-diam ke orang. Gue ngerasa pengen pulang. Tapi kaki gue kayak ditempel ke tikar, dan Pak D menatap langit-langit. Ada satu lagi yang belum datang. Dia akan datang kalau urusannya sudah diikat. Orang-orang nyebutnya pocong. Dia yang nanti nagih janji. Gue spontan bersuara. Nagih janji, Pak?
Setiap permintaan besar selalu ada gantinya. Gak ada yang gratis, jawab Pak D. Pelet yang kamu mau bukan pelet main-main. Kamu minta seseorang terikat hidup mati sama kamu. Harga yang harus dibayar juga nggak kecil. Hening turun di ruangan. Cuma suara jam dinding TikTok pelan. Apa? Maksud Bapak, harus ada tumbal? Tanya gue pelan. Pak D nggak langsung jawab. Dia menatap gue lama. Tumbal itu nggak selalu dalam bentuk darah di awal. Kadang, dibayar belakangan, waktu kamu udah lupa kalau pernah minta. Itu yang paling berbahaya. Gue menggigit bibir. Kalau saya berhenti sekarang, gimana, Pak? Kamu bisa berdiri, keluar rumah ini, pulang. Nangis lagi di kamar sendiri. Besok, kamu masih akan jadi bahan tertawaan. Nadine masih akan pura-pura nggak kenal kamu, dan dia mungkin bakal ketawa lagi dengan cowok-cowok lainnya soal cowok rehalu. Dan kamu akan diteror kenangan itu sampai tua. Kalimat itu ngena. Rasanya seperti ditampar. Apa? Pelet itu pasti bakal bikin dia balik sama saya, Pak? Gue bertanya akhirnya. Kalau semua syarat terpenuhi, kalau dia memang gak dijaga kuat oleh dua orang tuanya atau kekuatan lain, besar kemungkinan berhasil, jawab Pak D santai. Tapi sekali lagi, gak ada yang gratis. Gue menutup mata sebentar. Kenangan malam di kafe, video TikTok kantor, komentar kejam, dan wajah Nadine bercampur jadi satu. Gue terima, kata gue lirih. Saya siap. Wira menghela napas panjang di samping gue, entah lega atau takut. Pak D menunduk, tersenyum tipis. Baik. Tapi kamu harus ikutin semua aturan. Sekali kamu ingkar, bukan cuma perempuan itu yang hancur. Kamu juga. Untuk pelet, aku butuh 3 hal, kata Pak D. Pertama, sesuatu yang pernah nempel di badannya. Rambut, bekas lipstik di tisu, atau apapun yang benar-benar dari dia. Kedua, foto dirinya yang paling jelas, terutama matanya. Ketiga, nama lengkap dan nama ibu kandungnya. Saya punya foto, Pak, jawab gue. Nama lengkap juga tahu, soalnya sering lihat di email kantor. Tapi, nama ibunya? Gak susah. Kamu bisa tanya-tanya. Atau cari di media sosial. Orang suka upload foto keluarga, tulis caption, Happy Birthday Mama, sambil mention nama lengkap. Gue mengangguk. Teknologi memang memudahkan bahkan untuk hal-hal gelap seperti ini. Yang dari badannya? Tanya gue pelan. Lo bisa ambil sisa rambut di meja kerjanya, di kursinya, atau bekas lipstik di tisu sampah kamar mandi, sambar Wira. Dia ngomong santai, seolah itu hal sepele. Tenang, gue bantu, kalau perlu. Gue bergidik ngeri, tapi juga sedikit terangsang oleh adrenalin. Ada sensasi aneh melakukan sesuatu yang terlarang. Pak D kemudian mengambil sebuah mangkuk tanah liat dari bawah meja, dan 3 batang lilin warna merah, hitam, dan putih. Di sampingnya, sebuah botol kaca kecil berisi cairan kecoklatan. Ini minyak pengasih, jelasnya. Isinya macam-macam, rendaman bunga 7 rupa, akar-akaran, dan sedikit darah ayam hitam yang disembelih malam Jumat Kliwon. Tapi yang bikin dia hidup, itu isi halusnya. Isi halus? Tanya gue. Jin perempuan yang dulu matinya karena bunuh diri gara-gara cinta. Gue merinding. Orang-orang sering lihat dia sebagai kuntilanak. Dia seneng main di urusan hati orang, makanya dia paling cocok jadi pengikat perasaan. Tapi hati-hati, kalau kamu sendiri nggak kuat iman, kadang dia juga bisa balik nempel ke kamu. Gue nggak banyak protes. Pada titik itu, rasa sakit hati gue udah jauh menutupi rasa takut. Kapan ritualnya? Pak? Tanya gue. Malam Jumat Kliwon paling bagus. Kebetulan lusa. Kamu bawa semua yang kusuruh. Jangan telat. Dan mulai malam ini, kamu jangan dulu tidur dengan badan kotor. Minimal ambil air wudhu, kalau kamu muslim. Jangan sok-sokan pura-pura suci di depan Tuhan. Tapi kalau kamu gak jaga sedikit aja bersih diri, makhluk-makhluk yang nanti datang bisa seenaknya. Gue mengangguk patuh. Sebelum pulang, Pak D sempat menoleh lagi ke sudut ruangan gelap. Kau denger kan? Katanya pelan, entah ke siapa. Anak ini siap. Jangan sampai kalian salah ambil. Angin dari jendela kecil tiba-tiba berhembus lebih dingin. Gue merasa ada sesuatu yang besar lewat di belakang gue. Gak kelihatan, tapi ngebekas di kulit. Malam itu, di kos, gue gak langsung bisa tidur.
Otak gue penuh rencana. Besoknya di kantor, gue datang lebih pagi dari biasanya. Gue pura-pura cek meja meeting, nyiapin proyektor, padahal mata gue sibuk nyari meja Nadine. Di atas mejanya, ada beberapa helai rambut panjang jatuh, kemungkinan sisa dia nyisir kemarin. Gue deg-degan, tapi tangan gue cepat meraih satu helai, melipatnya dalam tisu, masukin ke saku. Jantung gue berdebar kencang, seolah gue baru aja ngelakuin perampokan besar. Siangnya, gue sengaja nongkrong di pantry lebih lama, pura-pura nyari sendok, sambil nunggu Nadine keluar dari toilet perempuan. Setelah dia keluar, gue buru-buru masuk. Di tempat sampah, ada beberapa tisu bekas lipstik. Gue ambil satu yang masih kelihatan jelas bekas warna merah muda, lalu cepet-cepet keluar sebelum ada yang lihat. Wira nyengir waktu gue tunjukin 2 barang itu di parkiran. Cepet juga loh, Rak, katanya. Gue cuma butuh satu sebenarnya, tapi biar Pak D yang milih, sahut gue. Malamnya, gue stalking Instagram Nadine. Gue scroll sampai ke postingan beberapa tahun lalu. Ketemu satu foto dia bersama seorang perempuan setengah baya, mirip banget sama dia tapi lebih tua. Captionnya, "Happy birthday, Mama Erna. Love you always." Nama ibunya, Erna. Gue catet di kertas kecil. Nadine Putri Sasmita, Ibu, Erna Wijayanti. Foto Nadine gue screenshot, lalu gue print di warnet dekat kosan, ukuran A5. Waktu kertas itu keluar dari printer, melihat wajah senyum Nadine terpampang jelas, dada gue aneh. Campur antara sayang dan benci. Malam Jumat Kliwon datang lebih cepat dari yang gue kira. Langit malam itu gelap, awan tebal nutup bulan. Wira jemput gue setelah Isya. Kami gak banyak ngobrol di motor. Udara malam rasanya berat. Sampai di rumah Pak D, suasananya beda dari pertama gue datang. Lampu teras sengaja dipadamkan. Cuma ada cahaya temaram dari dalam ruangan, remang merah kekuningan, seperti dari lilin yang banyak. Begitu masuk, hidung gue langsung dihantam bau menyengat. Campuran kemenyan, minyak wangi melati, dan sesuatu yang amis samar. Duduk, ujar Pak D pendek. Dia sudah pakai sarung dan baju hitam, rambutnya diikat. Di depannya, di atas tikar, ada sebuah baskom tanah liat berisi air yang di atasnya mengapung bunga 7 rupa. 3 lilin, merah, hitam, dan putih, sudah menyala, ditempatkan membentuk segitiga di sekitar baskom. Bawa yang kuminta? Tanya Pak D. Gue buru-buru ngeluarin tisu berisi rambut, tisu bekas lipstik, dan selembar foto print Nadine. Serta kertas nama dan nama ibunya. Pak D mengambil semua barang itu, menatanya pelan-pelan di depan lilin. Jangan ada yang jatuh atau kotor. Setiap benda yang kamu bawa jadi alamat bagi mereka. Dia menatap gue. Sekarang, apapun yang nanti kamu lihat, jangan kabur. Jangan teriak-teriak. Kalau kamu lari sebelum selesai, ikatan bakal nanggung. Itu yang berbahaya. Gue mengangguk, walau jujur aja kaki gue udah dingin. Pak D mulai komat kamit baca sesuatu. Bukan bahasa Indonesia, bukan juga Arab yang biasa gue dengar di masjid. Lebih mirip mantra Jawa, kata-katanya panjang, pelan, seperti bisikan lilin-lilin bergoyang, meski nggak ada angin. Bayangan di dinding bergerak-gerak aneh, saling tumpang tindih, kadang terlihat lebih besar dari bentuk asli tubuh kami. Tiba-tiba, dari arah pintu belakang, terdengar suara seperti kuku menggaruk kayu. Krek, krek, gue merinding. Pak, itu apa? Bisik gue. SST, Pak D mengangkat tangan, menyuruh gue diam. Dia terus membaca mantra, suaranya naik turun, seiring bacaannya makin cepat, ruangan terasa makin dingin. Napas gue mengepul tipis, seperti di ruangan ber-AC, padahal semua jendela ditutup rapat. Lalu, dari luar jendela, terdengar suara tawa perempuan lirih. Hihihihihihi. Suara itu dekat, seolah tepat di balik kaca. Gue spontan menoleh, tapi jendela tertutup tirai kain tipis. Dari baliknya, terlihat bayangan samar perempuan berambut panjang menjuntai, berdiri diam. Jangan lihat matanya, bisik Pak D. Gue buru-buru menunduk. Hati gue berdegup gila-gilaan. Itu, kuntilanak? Tanya gue terbata. Iya. Dia tertarik sama urusan hati yang remuk, jawab Pak D tanpa berhenti membaca. Dia yang akan bantu mengikat perasaannya. Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah tepat di telinga. Hihihihi, kasian, kasian, leher gue merinding, suara lain menyusul, seperti napas berat dari sudut gelap ruangan. HRRRHHH, seperti suara dada besar yang mengembuskan udara. Gue melirik ke sudut yang ditunjuk Pak D beberapa hari lalu. Di sana, di antara bayangan, ada sesuatu yang bergerak, bentuk besar menghitam, seperti tubuh manusia tapi lebih gemuk, membungkuk.
Matanya merah redup, seperti dua bara rokok dalam gelap. "Genderuwo," bisik Pak D. "Dia nanti yang bakal nundukin orang-orang di sekitar Nadine, bikin mereka nggak terlalu ikut campur, bikin cowok-cowok lain mundur." Jantung gue nyaris copot. Di lantai, di dekat pintu dapur, gue melihat sesuatu berlari kecil. Sosok sebesar anak balita, telanjang, kepalanya gundul, kulitnya keriput keabu-abuan. Dia tertawa cekikikan tanpa suara, lari bolak-balik, kadang mengintip ke arahku. "Teh tuyul?" Gue lirih. "Ya," jawab Pak D. Dia bakal nganterkan titipan ke bawah kasur atau bantal perempuan itu. Benda pengikat. Gue hampir mau kabur. Tapi mantra Pak D seperti bikin badan gue kaku. Setelah beberapa lama, Pak D mengambil foto Nadine, mengolesinya dengan sedikit minyak dari botol kecil. Ini minyak pengasih berisi jin perempuan. Sejenis kuntilanak, tapi dia nggak selalu menampakkan diri dalam bentuk itu. Dia yang bikin wajah kamu terus keinget di kepala Nadine. Jelas Pak D, suaranya sedikit serak. Dia lipat foto itu kecil-kecil, lalu membungkusnya dengan tisu yang berisi rambut dan bekas lipstik Nadine. Paket kecil itu kemudian diikat dengan benang hitam, lalu dikibaskan perlahan di atas asap kemenyan dan lilin. "Sekarang, sebut nama lengkap perempuan itu dan nama ibunya, sambil kamu bayangin dia." Gue menarik napas gemetar. "Nadine Putri Sasmita, anak dari Ibu Erna Wijayanti." Suara gue bergetar. Biar dia inget gue terus, biar dia susah tidur kalau nggak dengar suara gue, biar dia cinta mati sama gue. Di luar, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon Kamboja seperti diguncang, bunganya jatuh bertubi-tubi ke tanah. Suara tawa perempuan di jendela berubah jadi rintihan panjang. "HMMMMM." Pak D kemudian meneteskan beberapa tetes cairan kecoklatan dari botol lain ke paket kecil itu. Bau amis langsung menyengat. "Darah siapa, Pak?" Tanya gue ngeri. "Campuran," jawab Pak D pendek. "Yang penting, ikatan sudah dibuat." Dia memasukkan paket kecil itu ke dalam sebuah kain hitam, mengikatnya. Lalu memanggil sesuatu, yang suka ngambil-ngambil barang kecil, "Sini. Bawa ini ke tempat tidur perempuan itu. Sembunyikan baik-baik di kolong kasurnya, jangan sampai hilang." Di sudut, sosok kecil, tuyul, berhenti berlari. Dia menoleh, matanya yang bulat menatap kain hitam itu dengan rakus. Lalu dalam sekejap, kain itu menghilang. "Sudah," kata Pak D. "Sekarang tinggal tunggu. Dalam 7 hari, kamu akan lihat perubahan." Gue menghela napas. Bahu gue yang kaku perlahan runtuh. Ritual berjam-jam itu bikin kepala gue pusing. Sebelum menutup ritual, Pak D tiba-tiba terdiam, matanya menerawang ke langit-langit. Suaranya berubah berat, seperti ada yang bicara lewat mulutnya. "Janji," suara itu serak, mengerikan. "Jangan lupa, janji." Gue membeku. Siapa itu, Pak?" Pak D seperti tersentak, lalu kembali normal. Dia mengusap keringat di kening. "Dia yang dari tadi kamu belum lihat wujudnya." "Pocong. Dia nggak selalu perlu menampakkan diri. Tapi kalau dia sudah ikut dalam urusan ini, itu berarti hutang kamu sudah dicatat." Gue menelan ludah. "Kalau suatu hari kamu lupa kalau kamu pernah minta hal ini, dia yang bakal datang ingetin. Dengan caranya sendiri." Hari-hari setelah ritual terasa aneh. Udara kantor seolah berbeda. Entah sugesti atau apa, tapi gue mulai ngerasa kayak banyak mata yang ngeliatin gue. 3 hari pertama, nggak ada apa-apa. Nadine tetap sibuk, tetap ketawa dengan gengnya. Kadang matanya lewat di gue sekilas, tapi cepat banget. "Sabarlah," kata Wira. "Nggak instan. Pelet itu butuh waktu nyusup ke alam bawah sadar." Di hari keempat, hal pertama mulai terasa. Siang itu, gue lagi di toilet, cuci tangan. Tiba-tiba pintu kebuka. Nadine masuk. Dia kelihatan kaget ngeliat gue. Maaf, Mas, salah masuk." "Kirain kosong," katanya buru-buru, mau keluar lagi. Gue cuma senyum kaku. "Nggak apa-apa, Din." Tapi sebelum dia sempat nutup pintu, dia mendadak berhenti. Dia nengok lagi ke arah gue. Lama, seolah baru sadar sesuatu. "Mas? Mas Raka, ya?" Tanyanya pelan. Gue mengernyit. "Iya." Nadine mengusap pelipisnya, seperti pusing. Aneh, belakangan ini nama Mas Raka terus kebayang di kepala aku. Suara Mas Waktu bilang, "Nggak apa-apa, Din, itu kayak muter-muter gitu." Gue menegang.
Oh, gitu ya? Jawab gue, berusaha terdengar santai. Dia tertawa gugup. Konon kalau kita kepikiran seseorang terus, berarti orang itu juga kepikiran kita ya, Mas? Kalimat itu, dulu cuma harapan kosong. Sekarang, nadanya berubah jadi pengakuan jujur. Bisa jadi, jawab gue pendek. Jantung gue melonjak. Lo nggak apa-apa? Pucat. Nadine mengangguk pelan. Entah kenapa beberapa malam ini aku mimpi aneh. Mimpi apa? Tanya gue spontan, dia menggigit bibir. Mimpinya, aku jalan di lorong gelap, banyak kain kafan tergantung, terus di ujung lorong ada seseorang berdiri nungguin. Tapi waktu aku deket, mukanya kabur. Cuma aku ngerasa tenang banget kalau deket dia. Kayak, ya, kayak Mas Raka. Nadine tertawa kecil, tapi matanya nggak bercanda. Bodoh ya? Gue merinding. Lorong dengan kain kafan. Pocong? Hahaha, mimpi doang kali, sahut gue, mencoba ringan. Hari-hari berikutnya, intensitas aneh ini meningkat. Suatu sore, di ruangan desain, Nadine mendekati meja gue sambil bawa laptop. Mas, bisa ajarin aku lagi nggak soal layout kemarin? Aku kok sulit fokus ya belakangan, katanya. Boleh, jawab gue, menggeser kursi. Dia duduk di samping gue, begitu dekat sampai gue bisa mencium parfum melatinya. Garis marin di sini jangan terlalu mepet, jelaskan gue. Kalau terlalu tipis, jadi kelihatan sesak. Nadine mengangguk, tapi matanya bukan ke layar. Dia malah memperhatikan tangan gue. Mas, jari-jari Mas Raka kok, bagus ya, gumamnya pelan. Gue kaget. Hah? Maksudku, rapi. Dia cepat-cepat meralat, salah tingkah. Maaf, aku belakangan suka ngomong aneh-aneh. Kepalaku kayak, penuh suara gitu. Suara? Gue mengulang. Nadine menatap lantai. Iya. Ada suara perempuan ketawa, kadang nangis, kadang ada suara berat, kayak orang gede banget, napasnya kasar. Tapi di antara semua suara itu, yang paling sering, suara kamu, Mas. Gue tertegun. Ritual itu bekerja. Tapi cara kerjanya mengerikan. Malam Jumat berikutnya, sekitar jam 11 malam, HP gue berdering. Nomor Nadine. Halo? Gue angkat. Suara ditahan supaya nggak ganggu penghuni kos lain. Mas Raka, maaf ya ganggu malam-malam. Suara di seberang lemah, ada getaran, nggak apa-apa. Ada apa, Din? Aku takut. Nadine seperti mau nangis. Boleh nggak aku cerita ke Mas? Tentu, jawab gue cepat. Lo lagi di mana? Di kos. Sendirian. Tiba-tiba listrik kamar mati, cuma kamar aku doang. Tadi aku lihat di cermin, ada perempuan di belakang aku. Rambutnya panjang, bajunya putih, perutnya. Mas, aku takut. Gue memejamkan mata. Kuntilanak, Nadine, dengerin gue, kata gue pelan. Tarik napas dalam-dalam. Tutup mata. Kalau bisa, baca doa apapun yang lo hafal. Aku nggak hafal banyak doa, Mas, cengirnya putus asa. Aku cuma tahu, Bismillah, sama baca Al-Fatihah kadang. Itu aja dulu. Gue temenin di telepon, ya. Kami diam beberapa detik, hanya suara napas Nadine dan detak jantung gue. Mas, Nadine memecah hening. Kenapa ya? Semenjak beberapa hari ini, aku ngerasa kangen sama kamu. Padahal kita nggak deket. Itu kali pertama dia ngomong sejujur itu. Serius nanya? Tanya gue pelan. Iya. Aneh. Nadine tertawa getir. Dulu aku bahkan jahat sama Mas. Aku tahu itu. Tapi sekarang, tiap malam wajah Mas muncul terus. Bahkan di mimpi, aku nikah sama Mas. Kata-kata itu mestinya bikin gue senang. Tapi entah kenapa, ada rasa lain yang ikut. Ngeri. Lo yakin itu yang lo mau? Gue nekat bertanya. Atau lo cuma takut sendirian? Aku nggak tahu, Mas. Nadine mulai terisak. Tapi yang jelas, kalau aku nggak dengar suara kamu, kepalaku kayak mau pecah. Ada suara lain yang masuk, suara perempuan ketawa, suara orang gede ngikik, suara kayu digaruk-garuk. Aku nggak mau denger itu. Aku cuma mau dengar suara kamu. Gue menggenggam HP lebih erat. Pelet itu nggak cuma bikin dia cinta,
tapi juga tersiksa. Kita ketemu besok, ya, kata gue akhirnya. Kita ngobrol langsung. Di luar kantor. Beneran, Mas? Suaranya langsung cerah. Di mana? Kafe biasa depan kantor, jawab gue. Jam setelah pulang kantor. Iya, Mas. Aku janji datang. Mas, jangan tinggalin aku, ya? Gue diam sebentar. Lalu menjawab sesuatu yang nanti gue sesali seumur hidup. Gue gak akan ninggalin lo, Nadine. Besoknya, di kafe yang dulu jadi saksi gue dipermalukan, suasana beda. Dulu, gue duduk di pojok, sendiri, jadi bahan tertawaan. Sekarang, Nadine duduk di hadapan gue, matanya sembab seolah kurang tidur, tapi pandangannya tertuju hanya ke gue. Mas, katanya pelan. Aku malam tadi gak bisa tidur kalau gak video call sama kamu. Makasih ya, udah mau nemenin. Gue mengaduk kopi pahit gue. Gue juga gak nyangka lo bakal sedekat ini sama gue sekarang. Nadine menggenggam cangkirnya. Jujur ya, Mas. Dulu aku benci sama kamu. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu ngingetin aku sama seseorang dari masa lalu. Cowok yang pernah aku sakitin. Lo pernah nyakitin orang lain juga? Gue ternganga. Nadine mengangguk, air mata mulai berkumpul di sudut mata. Dulu waktu kuliah, ada cowok suka sama aku. Dia baik banget, tapi malah aku jadikan bahan tertawaan sama teman-teman. Dia dipermalukan habis-habisan. Setelah itu, aku dengar kabar dia kecelakaan, meninggal. Gue tercekat. Sejak itu, kadang aku mimpiin dia datang lagi. Nangis, nanya kenapa aku jahat. Tapi selama ini, aku bisa lupain. Sampai beberapa minggu lalu, setelah aku ngomong seenaknya di kafe soal cowok kere halu. Nadine memejamkan mata, air mata jatuh. Sejak saat itu, malam-malamku diganggu sesuatu. Hawa di sekitar kami tiba-tiba seperti mendingin. Gue merinding. Apakah itu cuma sugesti? Gangguannya gimana? Tanya gue. Nadine menyeka pipinya. Pertama, cuma mimpi. Ada perempuan rambut panjang nangis di sudut kamarku. Lama-lama, aku mulai dengar langkah kaki di plafon, suara orang lari-lari kecil, suara kain diseret. Suatu malam, aku kebangun karena ngerasa kasurku bergetar. Di bawah kasur, ada suara cekikikan kayak anak kecil. Gue langsung inget tuyul. Aku baca doa sebisaku, tapi nggak hilang. Suatu malam, aku bangun karena ada yang duduk di pinggir kasur. Aku pikir kosan tembus suara tetangga. Tapi pas aku buka mata, ada sosok dibalut kain putih lusuh, kepalanya menghadap ke bawah, kayak, udah, jangan dilanjutin, potong gue cepat, takut bayangannya makin kuat. Nadine mengangguk, gemetar. Terus, kenapa tiba-tiba lo jadi narik gue ke dalam semua ini? Gue mencoba menggali. Nadine memandang mata gue dalam-dalam. Karena di antara semua ketakutan itu, selalu ada satu hal yang bikin aku tenang. Bayangan kamu, Mas. Suara kamu. Kalimat itu tajam. Banyak cowok pasti menganggap itu kalimat paling romantis. Tapi di telinga gue, terdengar seperti mantra yang berhasil bekerja. Pelet itu nggak cuma nyangkut di tubuhnya. Dia masuk ke mimpi, ke ketakutan terdalamnya. Lama-lama, hubungan kami berubah. Nadine mulai nungguin gue pulang kerja, ngajak makan bareng, bahkan doyan bercanda. Mas, aku boleh main ke kosan kamu? Tanyanya suatu sore. Ngapain? Gue panik, pengen tahu aja, hidup mas kayak apa. Aku selama ini egois banget, cuma mau lihat dunia dari kacamata aku. Mungkin kalau aku lihat hidup orang lain, aku bisa lebih banyak bersyukur. Gue deg-degan. Kosan gue kecil, sempit, gak kayak apartemen lo. Justru itu. Nadine tersenyum tulus. Aku pengen lihat hidup yang benar-benar real. Bukan cuma feed Instagram. Gue melarang, tapi dia ngotot. Akhirnya, suatu malam dia beneran dateng. Duduk di tepi kasur gue yang sempit, lihat dinding yang catnya ngelupas, lemari plastik murahan di pojok. Mas, katanya lirih. Maaf ya. Maaf kenapa? Karena pernah ngeledek kamu, soal baju, soal sepatu, soal gaji. Nadine menatap mata gue. Aku nggak tahu kalau di balik semua itu, ada orang yang hatinya sedalam ini. Gue cuma bisa diam. Kamu masih marah sama aku, Mas?
Nadine bertanya pelan, pertanyaan itu kayak pisau dilempar ke arah gue. Di dalam, ada dua suara berperang. Satu bilang, iya, satu bilang, enggak. Satu suara penuh dendam, satu suara penuh harap. Gue, udah enggak marah, jawab gue akhirnya. Tapi gue belum bisa lupa. Nadine mengangguk pelan. Kalau suatu hari aku bisa buktikan kalau aku benar-benar sayang sama kamu. Mas, mau enggak? Kamu kasih aku kesempatan? Gue terdiam. Kata-kata itu seperti yang gue impikan dulu. Tapi sekarang, rasanya beda. Bukan manis, tapi getir. Kenapa lo tiba-tiba gampang banget ngomong sayang? Tanya gue lirih. Apa lo beneran ngerasain itu? Atau cuma karena lo ketakutan dan butuh tempat berlindung? Nadine menggigit bibir. Aku nggak tahu pasti. Tapi setiap aku jauh dari kamu, yang ada cuma ketakutan. Suara-suara itu makin keras. Setiap aku dekat kamu, walau cuma lewat chat, semuanya jadi pelan. Kalau itu bukan sayang, aku nggak tahu lagi itu apa. Itu, sayang yang dipaksa. Sayang yang muncul karena bisa lari dari horor lain. Sayang yang dibentuk oleh sesuatu yang gue minta pada malam gelap di rumah seorang dukun, pelet. Hubungan kami terus berlanjut. Dalam waktu kurang dari sebulan, Nadine resmi jadian sama gue. Di kantor, beberapa orang heran. Serius, Din? Lo beneran sama Raka? Tanya salah satu teman cewek Nadine. Iya. Kenapa emang? Nadine membalas dengan defensif. Ya, nggak apa-apa. Cuma, kok tiba-tiba banget? Aku baru sadar, dia beda dari cowok-cowok lain, jawab Nadine mantap. Yang lain cuma lihat aku dari tampilan luar. Dia lihat aku waktu aku lagi hancur. Gue mendengar itu dari kejauhan. Hati gue campur aduk. Seneng, tapi juga malu. Karena semua ini hasil rekayasa gelap, cowok-cowok yang dulu deketin Nadine mulai menjauh. Bukan karena takut sama gue, jelas. Gue bukan apa-apa. Tapi entah kenapa, setiap mereka mau ngajak Nadine keluar, selalu aja ada kejadian aneh. Satu cowok cerita ke temennya di pantry. Gue kebetulan lewat, dan gak sengaja nguping. Gue mau jemput Nadine malam Sabtu kemarin, bro, katanya. Tapi pas gue nyalain mobil, ada bau busuk banget di jok belakang. Gue balik badan, gue lihat bayangan gede banget, kayak orang hitam duduk nunduk. Pas gue kedip, hilang. Sejak itu, gue gak berani lagi deketin Nadine. Gue tahu siapa itu. Genderuwo, cowok lain cerita, tiap dia chat Nadine, HP-nya tiba-tiba nge-freeze, layarnya gelap, lalu muncul pantulan mukanya sendiri di layar, tapi di belakangnya ada sosok perempuan rambut panjang. Dia langsung uninstall aplikasi chat itu, lingkaran di sekitar Nadine semakin menyempit. Tinggal gue, awalnya, gue menganggap semua ini sebagai harga kecil. Lama-lama, semua berubah, Nadine jadi sangat posesif. Mas lagi di mana? Tanya Nadine hampir tiap sejam via chat. Di kantor, Din. Kerja. Foto dong, aku nggak tenang kalau nggak lihat kamu. Gue kirim foto meja kerja, wajah gue di pojok. Mas jangan bohong ya. Kalau mas bohong, nanti mereka marah. Tulisnya, mereka siapa? Gue langsung tegang. Suara-suara di kepalaku, balasnya. Mereka nggak suka kalau aku jauh dari kamu. Malam Sabtu, harusnya gue lembur. Nadine ngeyel, Mas, jangan lembur. Temenin aku di kos. Aku takut sendirian. Bos gue udah bilang kerjaan harus kelar hari ini, Din. Kalau gue nggak lembur, besok gue disemprot habis-habisan. Gue berusaha menjelaskan, beberapa menit nggak ada balasan. Lalu tiba-tiba HP gue bergetar terus, notifikasi call masuk. Halo, gue angkat. Suara gue pelan di ruangan lembur yang sepi, suara di seberang bukan Nadine. Suaranya serak, berat, seperti pria dewasa bergumam, kau, janji, gak ninggalin. Suara itu terdengar putus-putus, bulu kuduk gue langsung berdiri. Siapa ini? Tiba-tiba suara itu berubah jadi suara Nadine, tapi nadanya seperti nangis. Mas, kamu janji gak ninggalin aku. Tapi kamu lebih milih kerja. Mereka marah. Mas, Din, tenang, denger gue bangkit dari kursi. Lo di kamar sendirian? Iya. Lampu kedip-kedip dari tadi. Di lemari, pintu kebuka tutup tanpa angin. Di bawah kasur, ada yang tarik-tarik spray. Nadine terisak. Mas, aku takut. Kalau aku mati karena ketakutan,
Mas seneng? Kagak. Gila lo ngomong apa? Gue panik. Udah, gue cabut dari kantor sekarang. Gue ke kos lo. Gue langsung matiin komputer, ambil tas, lari turun tangga. Di jalan ke kos Nadine, helm di kepala gue terasa berat, kayak ada yang duduk di atasnya. Motor gue beberapa kali oleng sendiri, seolah ada tangan lain di setang. Gue tahu, mereka juga ikut. Sesampainya di kos Nadine, suasana koridor sunyi. Lampu neon panjang di langit-langit berkedip-kedip. Pintu-pintu kamar tertutup. Kamar Nadine di ujung, gue mengetuk cepat. Din? Gak ada jawaban. Gue ketuk lebih kencang. Nadine? Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara tawa kecil. Hihihihi, suara perempuan. Tapi itu bukan tawa Nadine. Gue merinding. Pak D? Tanpa sadar gue berbisik minta tolong ke orang yang bikin semua ini mulai. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Pelan, mengeluarkan bunyi derit panjang. Kamar Nadine gelap. Cuma cahaya lampu lorong yang masuk dari belakang gue. Gue melangkah pelan. Din? Panggil gue di sudut kamar. Di tepi kasur, ada sosok duduk membelakangi gue. Rambut panjang menutupi wajahnya, baju putih lusuh, punggungnya sedikit bungkuk. Dia bergoyang pelan, maju mundur. Nadine? Suara gue pecah, sosok itu berhenti bergoyang. Lalu pelan-pelan, kepalanya menoleh, tapi bukan memutar normal ke samping. Dia memutar kepalanya hampir penuh, seperti tulangnya bukan tulang manusia. Wajah itu, kalau bisa disebut wajah, pucat, bibirnya robek, matanya hitam pekat tanpa bola putih. Tapi di balik kehancuran itu, gue bisa mengenali sedikit garis muka Nadine. Maas, suara itu memanjang, mengerikan. Kamu, dateng juga? Gue mundur satu langkah. Lo? Nadine? Tiba-tiba lampu kamar menyala sendiri. Sosok di sudut menghilang, dan di kasur, Nadine terduduk, napas terengah, keringetan, mata melotot ketakutan. Mas, dia menjerit. Akhirnya kamu dateng. Gue buru-buru mendekat. Lo nggak apa-apa? Dia langsung meluk gue kenceng, tubuhnya gemetar parah. Tadi ada perempuan itu lagi, Mas. Dia duduk di situ, nunjuk ke kolong kasur. Aku lihat, ada bungkusan kain hitam di situ. Jantung gue langsung jatuh. Gue nggak lihat apa-apa, bohong gue spontan, aku takut, Mas. Dia bilang, kalau aku nggak mau terus sama kamu, dia bakal gantiin posisi aku. Dia bakal ambil tubuh aku. Nadine terisak. Aku nggak mau. Gue membelai rambutnya, tapi telapak tangan gue basah oleh keringat dingin. Malam itu, gue nggak pulang. Gue tidur di lantai kamar Nadine, persis di samping kasur. Nadine berkali-kali kebangun, megang tangan gue, memastikan gue masih di situ. Mas, bisiknya sekitar jam 3 pagi. Kalau aku tiba-tiba hilang, kamu masih mau cari aku? Gue melirik dia. Matanya berkaca-kaca. Gue bakal cari lo sampai manapun, jawab gue tanpa mikir panjang. Di luar jendela, terdengar suara kain diseret pelan. Seret, 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 pelet itu berhasil. Tapi juga mengikat gue dalam mimpi buruk yang sama. Gue nggak lagi cuma korban penghinaan. Gue sekarang pelaku teror batin orang lain, orang yang katanya gue cintai. Perasaan bersalah mulai tumbuh. Tiap kali Nadine nangis di pelukan gue, bilang dia capek diganggu, kepala gue penuh bayangan Pak D, kuntilanak di jendela, genderuwo di sudut, tuyul di bawah kasur, dan pocong di lorong mimpi. Suatu hari, setelah lihat Nadine pingsan di kantor karena nggak tidur 3 malam berturut-turut, gue nggak kuat lagi. Gue cabut setengah hari, pura-pura sakit, dan langsung ke rumah Pak D. Rumah itu tampak seperti biasa. Pohon kamboja, lampu teras kuning, pintu kayu. Gue nggak pakai basa-basi, langsung masuk setelah ketuk sebentar. Pak D, panggil gue keras. Pak D? Pak D ada di ruang dalam, duduk seperti biasa di tikar. Kali ini tanpa lilin, cuma temaram lampu bohlam. Dia mengangkat kepala pelan. Kamu datang lebih cepat dari yang kuduga, katanya datar. Batalin, Pak, kata gue tanpa basa-basi. Tolong cabut pelet itu. Nadine makin tersiksa. Gue nggak tahan lihat dia begitu. Pak D menghela napas panjang. Manusia memang begitu. Waktu minta, lupa mikir panjang. Waktu hasilnya datang bersama akibatnya, baru merengek minta dicabut. Gue serius, Pak. Gue duduk bersila,
hampir sujud di depannya. Saya nggak kuat lagi. Apapun harganya, saya siap. Asal Nadine bebas. Pak D menatap gue lama, matanya lelah. Kalau kamu tahu dari awal apa harga yang harus dibayar, apakah kamu tetap mau waktu itu? Tanyanya pelan. Gue menggertakkan gigi. Mungkin iya. Karena saat itu, gue buta. Sekarang kamu sudah lihat, jawab Pak D. Dan harga yang harus dibayar, nggak bisa lagi diganti. Hanya bisa dipercepat, atau diperlambat. Gue mengerutkan kening. Maksud Bapak apa? Setiap kali kita meminta bantuan mereka, kuntilanak, genderuwo, tuyul, bahkan pocong, kita nggak cuma ngasih mereka kerjaan. Kita juga ngasih mereka hak atas sebagian hidup kita. Pak D menunjuk dada gue. Sebagian hidup kamu, sebagian hidup dia juga. Gue nggak mau hak mereka, Pak. Gue hampir berteriak. Bukan kamu yang nentuin, jawabnya. Sekarang, kalau kamu minta diputus, ada dua cara. Pertama, kamu biarkan mereka mengambil apa yang mereka mau sendiri, di waktu mereka sendiri. Itu bisa bertahun-tahun, bisa besok pagi. Kedua, kamu tentuin sendiri tumbalnya. Kamu serahin sukarela. Darah gue serasa berhenti mengalir. Tumbal? Dalam bentuk apa? Pak D menatap lurus ke mata gue, begitu dalam sampai gue pengen berpaling. Nyawa. Ruangan mendadak terasa sempit. Nyawa siapa? Suara gue nyaris nggak keluar. Yang paling kamu sayang, jawab Pak D tanpa berkedip. Bisa dia, bisa kamu, bisa orang lain yang kamu sayang. Tergantung permintaan kamu dan sejauh mana ikatan sudah tertanam. Gila, Pak, gue menggeleng kuat. Gue datang ke sini buat nyari cara keluar tanpa ada yang mati. Dari awal, kamu minta seseorang terikat hidup mati sama kamu. Raka, suara Pak D meninggi sedikit, untuk pertama kalinya. Kamu pikir kata-kata itu cuma puitis? Setiap kalimat yang kamu ucapkan di ritual malam itu dicatat oleh mereka. Biar dia nggak bisa hidup tenang tanpa kamu. Ingat kalimatmu sendiri? Gue memejamkan mata. Kata-kata itu kembali seperti rekaman. Gue nggak tahu bakal kayak gini. Gue berbisik, itu masalahnya. Orang kalau marah, jarang mikir, desis Pak D. Sekarang sudah kejadian. Tinggal milih, mau tambah menunda, atau buru-buru bayar. Air mata gue jatuh tanpa sadar. Kalau gue yang jadi tumbal, bisa? Pak D menghela napas. Bisa. Tapi ikatan di perempuan itu nggak serta-merta putus. Cuma berkurang. Karena sebagian jin yang nempel sudah kenyang. Kalau gue menyeka wajah. Kalau Nadine yang jadi tumbal? Pak D diam lama. Ikatan bisa putus. Karena subjek pengikatnya hilang. Tapi apa kamu tega? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari semua hinaan yang pernah gue terima. Gue membayangkan Nadine. Dulu dia ketawa ngeledek gue di kafe. Sekarang dia nangis di bahu gue. Ketakutan tiap malam. Bayangan dia mati karena sesuatu yang gue mulai, gak tertahankan. Gue gak bisa bayangin dia mati gara-gara gue. Bisik gue, kalau ibumu? Tiba-tiba Pak D bertanya pelan. Gue kaget. Hah? Ibu? Ibumu? Perempuan yang tiap bulan kamu kirimi uang dari gaji kecil kamu. Dia yang dulu belain kamu waktu kamu dibully di sekolah. Dia yang sampai sekarang tiap malam masih doain kamu, minta kamu dilindungi dari keburukan. Suara Pak D lembut tapi mengerikan. Dialah yang paling sayang kamu. Dan dialah yang cintanya paling besar. Tumbal cinta paling kuat adalah cinta seorang ibu. Gue langsung bangkit, berdiri kaget. Gak! Jangan bawa ibu gue masuk sini. Suara gue menggema di rumah kayu itu. Di luar, angin mendadak berhenti. Seolah dunia menahan napas. Tenangkan dirimu, kata Pak D. Aku cuma bilang kemungkinan. Pertukaran. Tapi ingat, semenjak kamu main di ranah ini, bukan aku lagi yang pegang semua kendali. Mereka juga punya mau sendiri. Gue jatuh terduduk lagi. Lutut gue lemas, jadi, gak ada cara lain? Gak ada, ruqyah atau doa khusus? Suara gue lirih penuh harap. Doa selalu ada gunanya, jawab Pak D. Kalau kamu benar-benar bertobat, minta perlindungan Tuhan, kekuatan mereka bisa dilemahkan. Tapi konsekuensinya, mereka yang kamu pernah paksa bantu kamu, akan marah.
Dan marah mereka bukan main-main. Artinya, gangguan akan makin parah dulu, baru mungkin reda? Tanya gue, kurang lebih begitu. Gue menutup wajah dengan kedua tangan. Di dalam gelap, gue masih bisa melihat bayangan Nadine menangis, kuntilanak di jendela, genderuwo di sudut kos, tuyul di bawah kasur, dan pocong di lorong mimpi. Kalau lo di posisi gue, Pak, gue berbisik. Lo bakal milih apa? Pak D menghela napas panjang sekali, seperti menanggung beban ratusan cerita tragis lain. Kalau aku di posisimu, aku nggak akan pernah mulai dari awal. Jawabnya pelan, pulang dari rumah Pak D, gue nggak langsung ke kos. Gue mampir ke rumah kecil di pinggiran kota, rumah tempat ibu gue tinggal. Ibu gue janda, bapak udah meninggal waktu gue masih SMP. Sejak itu, gue yang jadi harapan satu-satunya. Ibu kangen, nak, kata ibu waktu gue dateng tanpa kabar. Dia peluk gue, badannya kecil, tangan keriput, tapi pelukannya hangat. Gue hampir nangis di pelukan itu. Kamu kekurusan? Tanya ibu sambil lihat gue dari atas sampai bawah. Kerja jangan dipaksa-paksa amat. Kalau sakit, siapa yang mau jagain ibu? Gue duduk di ruang tamu kecil, temboknya penuh foto-foto lama. Foto gue wisuda, foto gue waktu kecil, foto bapak di pojok. Bu, gue memulai hati-hati. Kalau, misalnya, ada orang yang pernah berbuat salah, sangat salah, tapi dia nyesel, Tuhan masih mau maafin gak? Ibu tersenyum, garis halus di wajahnya menegas. Selama dia benar-benar nyesel dan mau berhenti, Tuhan Maha Pengampun, nak. Tapi manusia lain, belum tentu gampang maafin. Karena itu, sebelum kamu bikin salah ke manusia, pikir berkali-kali. Perkataan itu terlambat untuk gue. Tapi tetap menyejukkan. Malam itu, gue sholat dengan lebih khusyuk dari biasanya. Bukan karena gue tiba-tiba jadi alim, tapi karena gue takut. Di sepertiga malam, gue nangis di sajadah, sujud lama-lama, minta Tuhan ngebebasin gue dan Nadine dari ikatan setan ini. Apapun yang harus gue hadapin, asal jangan tarik nyawa ibu, gumam gue. Sejak malam itu, gue mulai rajin sholat lagi, baca ayat-ayat yang dulu cuma hafal waktu kecil. Gue niatin bukan cuma buat diri gue, tapi juga buat Nadine. Gue ajak Nadine ke pengajian kecil dekat kos, tapi dia nolak. Mas, tiap aku dengar orang baca ayat, kepalaku malah pusing banget. Suara-suara itu teriak kenceng, gak mau hilang, katanya sambil memegang kepala. Berarti mereka gak suka, jawab gue pelan. Justru itu tanda bagus. Aku takut, Mas, Nadine menitikkan air mata. Kalau aku lawan mereka, mereka bakal bunuh aku. Mereka gak punya hak atas nyawa lo, gue mencoba yakinkan, walau suara gue sendiri ragu. Lo cuma harus yakin ada yang lebih kuat dari mereka. Tapi malam-malam selanjutnya, gangguan justru makin menjadi. Suatu malam, Nadine telepon sambil histeris, Mas, tolong aku, Mas. Di kamar ada banyak kain putih berdiri. Mereka mendekat semua. Mas, aku nggak bisa gerak. Gue buru-buru lari ke kosnya lagi. Di perjalanan, gue baca doa sekenanya. Sampai di sana, pintu kamar Nadine kebuka sedikit. Dari dalam, suara dia lirih, seperti tercekik. Mas, di sini. Gue dorong pintu. Kamar kosong. Nadine gak ada di kasur, gak di pojok. Nadine, gue panik. Dari arah plafon terdengar suara gesekan. Gue mendongak, dan hampir pingsan. Di langit-langit, menempel terbalik seperti kelelawar, ada sosok dibalut kain kafan kusam, diikat di bagian kepala dan kaki. Wajahnya tertutup kain, tapi dari balutan itu tampak garis-garis wajah yang familiar Nadine. Maas, suara itu dari atas, terdistorsi. Aku, digantung, gue melompat mundur, teriak. Dalam sepersekian detik, lampu kamar padam. Gelap total. Hanya suara kain bergesek dan desahan berat, janji. Suara berat itu memenuhi ruangan. Kau lupa? Janji, gue meraba-raba dinding, nyari saklar. Begitu gue temukan dan tekan, lampu menyala kembali. Sosok di langit-langit hilang. Nadine terbaring di lantai, di bawah posisi tempat pocong itu tadi. Napasnya tersengal, seolah habis dicekik. Mas, dia berbisik. Aku, gak bisa napas tadi. Ada kain lilit leher aku, lehernya merah membiru, seolah beneran habis terlilit sesuatu, padahal gak ada apa-apa di sana. Itu malam pertama gue beneran ngerasa. Mungkin kami gak akan keluar dari ini dengan selamat. Hubungan kami berada di titik gila. Nadine makin tergantung sama gue,
Sementara gue makin tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan. Ibu mulai merasa ada yang salah. Kenapa tiba-tiba kamu sering banget nelpon ibu tengah malam? Cuma buat bilang jangan pergi kemana-mana? Tanya ibu suatu malam lewat telepon. Ibu jarang keluar rumah kok, nak. Cuma, pengen pastiin ibu baik-baik aja, jawab gue, menahan suara gemetar. Suatu siang, ibu telepon gue sambil berbisik. Tadi ibu mimpi aneh, katanya. Ibu mimpi kamu berdiri di ujung jalan, manggil-manggil ibu, tapi di belakang kamu banyak kain putih berdiri. Ibu mau lari, tapi kaki berat banget. Terus ada perempuan rambut panjang nangis di sebelah kamu. Gue merinding. Ibu, jangan lupa baca doa sebelum tidur, ya. Baca ayat kursi kalau bisa. Ibu nggak hafal, jawabnya. Nanti kamu ajarin pas pulang, ya. Gue janji. Tapi janji itu nggak sempat gue tepati, karena semua berakhir malam itu. Malam ketika Nadine, gue, dan semua setan yang kami undang berkumpul dalam satu rumah. Rumah kontrakan kecil yang gue sewa untuk rencana gila. Rencana menikah diam-diam. Nadine yang minta. Mas, ayo kita nikah cepat, katanya suatu sore. Matanya merah karena kurang tidur. Kalau kita sah di mata Tuhan, mungkin mereka nggak akan ganggu lagi. Mereka akan anggap tugasnya selesai. Gue ragu. Nikah bukan obat semua masalah, Din. Dan gue belum siap secara materi. Aku nggak peduli materi. Nadine memegang tangan gue, erat. Aku cuma peduli kamu. Aku cuma bisa tenang kalau ada kamu. Kalau nikah bisa bikin kamu selalu di samping aku. Ayo, Mas. Aku rela apa aja. Gue bimbang. Di satu sisi, gue pun punya perasaan ke dia. Walau gue tahu perasaan itu sebagian hasil pelet gue sendiri. Di sisi lain, gue takut pernikahan ini justru jadi puncak ritual, bukan jalan keluar. Pak D nggak muncul lagi di hidup gue setelah perdebatan terakhir di rumahnya. HP nomor Wira pun susah dihubungi. Seolah semua yang mengantar gue ke jalan ini sengaja mundur, membiarkan gue sendirian di tengah lingkaran api. Akhirnya, gue nurut. Bukan karena yakin, tapi karena kehabisan pilihan. Malam itu, gue jemput Nadine di kos. Dia pakai gamis putih sederhana, wajahnya pucat tapi cantik. Di matanya ada harapan tipis. Kita nikah siri aja dulu, Mas, katanya di motor. Nanti kalau udah tenang, baru resmi undang keluarga. Gue cuma mengangguk. Rumah kontrakan itu kecil, di gang sempit, jauh dari rumah ibu gue. Di dalam, gue sudah siapin tikar, beberapa makanan seadanya, dan panggilan ke seorang ustadz kampung sederhana yang mau menikahkan kami tanpa banyak tanya. Tapi rencana itu gagal sejak awal. Ustadz itu nggak pernah datang. Setengah jam lewat, sejam lewat, 2 jam lewat. Telepon nggak aktif. Mas, kayaknya mereka nggak suka idemu, bisik Nadine, suaranya serak. Siapa? Mereka? Tanya gue. Walau gue udah tahu, Nadine memandang ke sudut ruangan. Yang dari tadi berdiri di pojokan itu. Yang bajunya putih, rambutnya panjang. Dari tadi dia ketawa-ketawa. Gue menelan ludah. Mata gue melirik ke pojok kanan atas ruangan. Kosong. Tapi udara di situ terasa padat. Udah, kita tunggu sebentar lagi, kataku. Mungkin ustadznya kena macet. Tiba-tiba lampu padam. Rumah gelap gulita. Mas, tangan Nadine meremas lengan gue. Mereka datang. Angin dingin menerpa dari semua arah, padahal semua jendela tertutup. Dari langit-langit terdengar suara sesuatu melompat-lompat kecil, berlarian cepat. Tuyul, dari sudut ruangan, terdengar suara napas berat yang sangat familiar. HRRRHHH, seolah ada dada besar mengembang dan mengempis. Genderuwo, Nadine berbisik, suara perempuan tertawa lirih mengitari kami. Hihihihihi. Kadang suara itu di telinga kiri, lalu pindah ke kanan, lalu seperti di belakang leher, kuntilanak. Gue memejam, dan dari arah pintu depan, pintu yang tadi kami kunci rapat, terdengar suara kain diseret pelan, seret, 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 mendekat. Semakin dekat, napas gue memburu. Din, baca apapun yang lo hafal, kata gue tegas. Gue juga bakal baca. Kami bersandar saling menempel, punggung ke punggung, di tengah ruangan. Gue mulai membaca ayat-ayat pendek yang gue hafal, suara gue gemetar. Nadine mengikuti dengan terbata-bata. Tawa perempuan itu berubah jadi jeritan marah. Angin bertiup kencang di dalam ruangan, seolah kami sedang di tengah badai, padahal semua tertutup. Benda-benda kecil jatuh, piring plastik berguling,
tirai berkibar keras, suara napas berat genderuwo berubah seperti geraman, HRRRGGGHHH. Di langit-langit, langkah-langkah kecil tuyul makin cepat, seperti puluhan kaki lari-lari keliling di atas kepala, dan suara kain diseret di depan pintu berhenti tepat di ambang. Janji. Suara berat itu menggelegar, memenuhi ruangan. Bukan cuma di telinga, tapi seolah langsung di dada pintu depan, yang tadi terkunci, mulai bergetar. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu yang mendorong pelan dari luar. Mas, aku takut. Nadine meremas tangan gue sekuat tenaga. Mereka marah, Mas. Mereka bilang kamu ingkar. Aku nggak ingkar, gue balik teriak, entah ke siapa. Gue cuma nyesel. Lampu tiba-tiba nyala lagi, berkedip-kedip. Di depan pintu, berdiri sesuatu yang membuat seluruh darah di tubuh gue beku. Sosok dibalut kain kafan kusam, tinggi, tubuhnya agak miring ke kiri. Tali kafan di kepala dan kaki terikat longgar. Di bagian wajah, kainnya agak robek, dan di balik robekan itu, gue bisa melihat sedikit kulit pucat membiru, dan mata-mata itu menatap langsung ke gue. Kosong, tapi penuh tuntutan pocong. Mas, suara Nadine bergetar. Dia bilang, waktunya bayar. Tutup mata lo, gue teriak. Jangan lihat. Tiba-tiba tubuh Nadine kaku. Nafasnya tercekat, M.A.S. Suaranya berubah berdengung. Kamu, sudah janji gak ninggalin aku? Gue menoleh. Wajah Nadine berubah. Matanya hitam pekat, seperti gak ada lagi bagian putih. Bibirnya kering, tersenyum aneh. Din? Dia tertawa kecil. Tapi tawa itu bukan tawanya. Lebih mirip tawa perempuan lain yang pernah gue dengar dari jendela rumah Pak D. Hihihihihi. Kau pikir, cuma dia yang kamu ikat? Suara itu keluar dari mulut Nadine, tapi jelas bukan suaranya. Aku juga kau panggil malam itu. Aku juga ikut kenyang dari cintanya, kuntilanak, pergi, gue berteriak, menangis. Jangan nempel di dia. Lo mau apa dari gue? Ambil dari gue aja. Sosok di depan pintu, pocong, menggoyang tubuhnya pelan, seperti meloncat kecil tanpa suara. Di langit-langit, langkah tuyul makin cepat, hampir seperti tawa cekikikan. Janji, suara pocong itu lagi. Nyawa. Ganti nyawa, dari sudut lain, udara tiba-tiba menekan. Bayangan besar hitam muncul di dinding, membesar, lalu seolah keluar dari dinding itu sendiri. Genderuwo, tubuhnya kekar, rambut lebat menutupi dada, mata merah menyala. Dia berdiri di belakang Nadine, menunduk, kemudian menghembuskan napas berat ke telinga Nadine. Rambutnya berkibar, tubuh Nadine bergetar hebat. Suaranya berubah lagi, kali ini berat, serak, seperti suara pria dewasa. Kalau bukan salah satu dari kalian yang bayar, yang lain akan kami ambil, katanya. Kami suka rasa takut. Kami suka keputusasaan. Ambil gue menjerit. Ambil gue. Dia nggak salah apa-apa. Dia cuma manusia bodoh yang gue tarik ke dalam ini. Tiba-tiba HP gue berdering keras, memotong kegilaan itu sejenak. Di layar, ibu, tangan gue gemetar menjawab. Bu? Suara ibu terdengar lemah di seberang. Nak, ibu, sesak, napas. Ibu kenapa? Ibu di rumah? Ibu tunggu. Gue? Aku pulang sekarang. Gue histeris di sekitar gue. Tawa makhluk-makhluk itu terdengar bertumpuk-tumpuk, seperti paduan suara neraka. Hihihihihi. HRGGGHHH. Cekikikikik. Janji. Nadine menatap gue, atau sesuatu yang memakai tubuhnya menatap gue, dengan senyum aneh. Kamu pikir, kami nggak bisa kemana-mana? Suaranya berganti-ganti, kadang suaranya sendiri, kadang suara perempuan lain, kadang suara pria serak. Ibumu, doanya menghalangi kami. Tapi kamu sendiri yang di malam itu bilang, asal jangan tarik nyawa ibu. Permintaanmu kami dengar. Dan kami tertawa. Karena berarti, ibu juga kami lihat. Gue jatuh berlutut. Jangan sentuh ibu gue. Teriakan gue paruh sampai tenggorokan sakit. Tiba-tiba, di depan gue, pocong itu bergerak selangkah, kalau bisa dibilang selangkah, mendekat. Jaraknya tinggal 2 meter. Nak, suara ibu ditelepon melemah. Ibu, lihat, kamu di ujung, lorong panjang, banyak kain putih, kamu manggil, ibu. Bu. Jangan datang.
Jangan maju. Gue meraung, air mata bercucuran. Nadine, atau sesuatu di dalam dirinya, tertawa pelan. Kalau satu janji diingkari, satu nyawa harus dibayar. Katanya, HP di tangan gue tiba-tiba mati sendiri. Seolah baterainya copot, padahal tadi penuh. Sambungan ke ibu gue terputus. Gue berusaha nelpon ulang, tapi nggak bisa. Sinyal hilang. Di layar, muncul pantulan wajah gue sendiri. Di belakang pantulan itu, samar, ada kain putih berdiri banyak sekali. Mas, suara Nadine berubah lagi, kali ini seperti dirinya sendiri, sangat lemah. Maafin aku capek, aku takut, aku dingin, Mas, tubuhnya mulai lunglai. Mata hitam itu memudar, kembali muncul putih matanya sebentar, sebelum pandangannya menerawang. Gue meraih bahunya. Bertahan, Nadine. Jangan lepas. Jangan ikutin mereka. Di telinga gue, entah dari mana, terdengar suara ibu membaca sesuatu. Terbata-bata, mungkin hafalan doa pendek yang dia tahu. Suara itu semakin jauh, lalu hilang, dan tepat saat itu, di depan gue, pocong itu berhenti bergerak. Kepalanya miring sedikit ke kanan, seolah memperhatikan sesuatu yang hanya dia yang lihat. Lalu, pelan-pelan, dia berbalik, menghadap ke arah kosong di pojok ruangan, sebelum perlahan menghilang, seperti asap angin berhenti. Tawa-tawa itu memudar. Langkah tuyul lenyap. Bayangan genderuwo menipis di dinding, lalu hilang. Ruangan mendadak senyap, sangat senyap. Nadine, gue mengguncang tubuhnya, dia tidak menjawab. Nadine, gue lebih kenceng, tubuhnya jatuh ke belakang, menimpa lantai. Mata terbuka, menatap kosong langit-langit. Mulutnya sedikit menganga, seolah hendak memanggil nama gue, tapi suaranya sudah nggak ada. Nadine, jangan bercanda, ayo bangun. Gue menepuk pipinya, tidak ada reaksi. Gue menunduk, menempelkan telinga ke dada Nadine. Hening. Tidak ada detak jantung. Tidak ada napas. Nadine. Teriakan gue malam itu mungkin masih menggema di ganggang sempit sekitar rumah kontrakan itu. Tetangga berdatangan, teriak-teriak, ada yang nelpon polisi, ada yang teriak histeris. Gue nggak ingat persis. Yang gue ingat cuma satu. Di saat semua orang panik melihat tubuh Nadine, gue melihat sesuatu di sudut ruangan, duduk di atas lemari kayu. Kuntilanak itu, rambutnya menutupi wajah, tertawa pelan, hihihihihi. Dan di atas pintu, bayangan besar genderuwo masih sebentar menatap gue, sebelum lenyap. Di bawah meja kecil di pojok, gue sempat melihat sekelebat kecil tuyul yang lari ketakutan. Seolah tugasnya juga sudah selesai. Malam itu, di waktu yang hampir sama, di rumah jauh di pinggiran kota, ibu gue menghembuskan napas terakhir karena serangan jantung mendadak. Tetangga menemukannya tergeletak di lantai. HP di tangan, layar masih menyala tapi panggilan terputus. Katanya, sebelum meninggal, ibu sempat bilang lirih, jangan ke anak saya. Ambil saya aja. Mereka cerita itu ke gue belakangan. Tapi di malam kejadian, gue nggak tahu apa-apa. Gue sibuk ditahan polisi. Ditanya kenapa ada perempuan mati di rumah kontrakan, kenapa gue satu-satunya orang di situ. Mereka nggak percaya cerita gue tentang kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan pocong. Bagi mereka, gue cuma laki-laki nggak stable yang obsesif, yang dulu dipermalukan lalu pengen balas dendam. Akhirnya menjerumuskan Nadine ke sesuatu sampai dia mati. Mereka nggak salah sepenuhnya, kasus kematian Nadine nggak pernah benar-benar terjelaskan. Otopsi bilang jantungnya mendadak berhenti. Nggak ada tanda kekerasan fisik yang jelas. Lehernya hanya ada sedikit bekas memar samar, yang diduga akibat dia terjatuh atau terbentur sesuatu. Kematian ibu gue pun dianggap wajar untuk usia beliau. Serangan jantung. Stres mungkin gue? Dinyatakan mengalami gangguan psikotik berat karena terus-terusan ngomong soal pocong di lorong, kuntilanak di jendela, genderuwo di sudut rumah. Pengadilan gak menjatuhkan hukuman penjara murni, tapi memutuskan gue perlu perawatan intensif di rumah sakit jiwa untuk waktu yang belum ditentukan. Sekarang lo tahu kenapa gue di sini, di kamar bawa obat, dengan jeruji di jendela, tiap malam ditemani suara kain diseret pelan di koridor. Seret, seret, seret. Perawat bilang itu cuma imajinasi gue. Tapi tiap kali suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar, udara di dalam kamar jadi dingin, sangat dingin, dan bau tanah basah menyelinap masuk lewat celah bawah pintu. Kadang, tengah malam, ada tawa kecil perempuan dari ventilasi. Hihihihihi. Perawat juga bilang itu cuma suara pasien lain. Tapi gue tahu, nada tawanya sama seperti malam di rumah Pak D, malam di kos Nadine, malam di rumah kontrakan, paling parah kalau jam 2 lewat sedikit. Saat semua pasien lain sudah tertidur atau dibius obat, dan lampu lorong diredupkan di kaca jendela,
pantulan wajah gue selalu terlihat pucat. Tapi kadang, di belakang pantulan itu, ada sosok lain, perempuan berambut panjang, wajah pucat, matanya kosong. Dia berdiri diam, kadang memiringkan kepalanya sedikit. "Nadine," gue berbisik. Kadang, bibirnya bergerak, membentuk kata yang sama berulang-ulang, tanpa suara. "Kenapa? Kenapa?" Di sudut kamar, di atas lemari besi kecil, kadang terlihat bayangan gelap besar yang membungkuk, menatap ke bawah. Mata merahnya redup, tapi cukup bikin gue susah nafas, dan sesekali, di lantai dekat pintu, ada langkah-langkah kecil cepat, seperti anak kecil berlari. Sekelebat bayangan kecil menertawakan gue tanpa suara. Mereka semua masih di sini. Mereka nggak pernah benar-benar pergi, karena ikatan itu nggak akan pernah benar-benar putus. Meskipun Nadine sudah mati, meskipun ibu gue sudah pergi, meskipun gue sudah dihukum, janji yang diucapkan di malam pelet itu tetap tercatat. Biar dia nggak bisa hidup tenang tanpa kamu. Dan sekarang, nggak ada seorang pun di antara kami yang hidup tenang, bukan Nadine, yang mungkin sampai sekarang masih terjebak entah di mana, antara rasa cinta yang dipaksa dan rasa takut yang menjerat, bukan ibu gue, yang mengorbankan dirinya tanpa tahu anaknya sudah menjual sebagian jiwanya ke makhluk-makhluk yang gak pernah kenyang, dan bukan gue. Gue yang cuma pengen balas dendam karena dihina di depan teman-teman. Gue yang merasa cinta gue murni, tapi gak tahan menanggung harga diri yang diremukin, sampai rela manggil kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan pocong buat bantu. Sekarang, satu-satunya yang bisa gue lakukan tinggal menulis cerita ini. Bukan buat nakut-nakutin. Bukan buat menakut-nakuti lo soal setan. Tapi buat ngingetin lo sesuatu yang lebih penting. Setan paling berbahaya itu bukan yang rambutnya panjang, matanya merah, atau kain kafannya lusuh. Setan paling berbahaya itu, rasa sakit hati lo sendiri. Kalau lo biarin tumbuh tanpa kendali, karena begitu lo mulai main dengan pelet, dendam, dan bantuan makhluk yang sekali dikasih celah langsung masuk, lo nggak bakal bisa pilih lagi siapa yang bakal jadi korban. Kadang, yang paling lo sayanglah yang pertama kali diambil, dan tiap malam, ketika suara seret, 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 itu berhenti di depan pintu kamar gue selalu berharap, andai waktu bisa diputar balik ke malam di kafe itu, ke saat gue pertama kali merasa dihina habis-habisan, mungkin gue akan memilih pulang ke kos, nangis sepuasnya, lalu pelan-pelan belajar ikhlas, daripada duduk di rumah seorang dukun, mengundang semua setan yang sekarang, gak pernah mau pergi dari hidup gue. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.